Bapak Ibu saudara-saudara, proses bayarnya sudah sampai di mana? Sudah selesai bagaimana? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, mohon tenang, sebelum beta memulai orasi ini dengan penuh kerendahan hati, karena katong kampanye ini ada dalam protokol kesehatan, maka minta bapak-bapak jaga jarak sedikit, mundur jauh-jauh sedikit, supaya katong tetap ada dalam ketentuan protokol kesehatan. Mohon pengertiannya, mundur sedikit, mundur, satu, mundur jaga jarak, mundur jaga jarak Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan. Yang terhormat Bapak Dr. Randus Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy, yang nantinya pada tanggal 9 Desember 2020 atas izin Tuhan dan leluhur pulau ini mereka dipilih dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor untuk menggantikan Dr. Tagop Sudarsono Solisa yang akan selesai masa jabatannya pada tanggal 22 Juni 2021. Yang betul hormati para tim kampanye dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini beta memulai kampanye dengan di tangan ini banyak lembaran kertas, beda dari biasanya. Hari ini yang pertama, beta Sani Aktual, Ketua Tim Kampanye Bapak Dr. Randus Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy, Ketua Tim Pemenang 2005-2010 untuk pasangan Tagop Solisa dan Ayub Seleki. Ketua Tim Pemenang Bapak Murad Ismail dan Bapak Barnabas Oro, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Ketua Tim Pemenang Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari kapasitas dan jabatan yang pernah beta sandang, ini menjawab orang-orang yang beranggapan bahwa Semi Aktual besar karena dia. Bapak Ibu saudara-saudara, ada tangan-tangan pemimpin yang lahir dari keringat, darah dan tangan Semi Aktual, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Dr. Tagop Sudarsono Solisa dan Bapak Ayub Seleki, yang saat itu saya sebagai Ketua Tim Pemenang mereka saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, ada yang mengatakan, Bapak Kabupaten mengatakan pada saat kampanye beberapa waktu lalu, sindirannya bahwa ada orang yang dibesarkan oleh partai 2 kali menjadi anggota DPRD tapi mengkhianati partai dan menjelek-jelekan partai. Bapak Kabupaten, semoga Bapak mendengarkan suara Sami Aktual. Sami bukan pengkhianat, Sami bukan pengecut, Sami bukan penjilat, tapi Sami satria, Sami punya harga diri, Sami asli punya kampung, Sami asli punya desa, Sami asli punya tempat tanah lahir di atas tanah negara ini. Ketika Sami Aktual memilih untuk bergabung dengan Bapak Dr. Randus Haji Ali dan Bapak Insinyur Zainuddin Boy sebagai orang yang tahu etika partai politik, resmi saya menyampaikan surat pengunduran diri dan tanggal 3 September 2020.
itu berarti saya bukan pengkhianat. Yang kedua, kepada seluruh senior-senior dan junior-junior yang ada di DPD PDI Perjuangan, saya melakukan komunikasi pribadi. Mohon izin, saya tidak bekerja untuk calon direkomendasikan oleh PDI Perjuangan, tapi saya bekerja terhadap Bapak Dr. Andus Sajali dan Bapak Yusuf Kala. Kalau ada ruang untuk kita berdiskusi siapa yang berkhianat, mari kita buktikan. Pilkada Maluku, ketika partai tertentu mendukung Bapak Herman Kudubun dan calonnya, ada orang yang menggunakan baju merah berkampanye bersama dengan ketua DPD saat di atas panggung, tetapi dia turun, dia bekerja mengerahkan dukungannya semuanya kepada calon yang diusung oleh partai baju kuning. Apakah bukan pengkhianat? Itu pengkhianat. Ketika rekomendasi partai diberikan kepada Bapak Ramli Masuki dan Bapak Mustafa Besan di Kabupaten Buru, ada bapak tertentu mengarahkan seluruh orang dari Kabupaten Buru Selatan untuk melawan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buru yang direkomendasikan oleh partai yang katanya dia juga dari partai itu. Yang ketiga, pemilihan presiden di TPS yang Bapak coblos pasangan yang diusung oleh partai kalah telak. Di TPS yang Bapak coblos hanya Bapak mengutamakan kroni Bapak, tetapi partai di kabupaten tidak memperoleh satu suara pun di TPS yang Bapak coblos. Apakah itu membuktikan bahwa Bapak kader sejati? Saya tidak menyebut nama siapa-siapa, Bapak-bapak saja. Apakah itu Bapak kader sejati? Ternyata tidak. Bapak itu kader, bukan kader. Sami Lakbual menjadi pengurus PDI Perjuangan 21 tahun. Saya mengundurkan diri bekerja dengan Bapak Dr. Andus Sajali dan Bapak Yusuf Kala. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kemarin ini ada koran judul koran ini dan tulis ada Pulau Buru tidak melarang perempuan jadi pemimpin daerah. Pemangku adat dataran tinggi berharap jangan campur adukan pemerintahan politik dengan pemerintahan adat. Ini mereka panik terhadap kampanye-kampanye yang disampaikan oleh lawan-lawan politiknya. Maka mereka mencoba untuk membuat dalam satu koran ini. Apa yang Bapak Ibu tahu dari pemberitaan ini? Narasumbernya adalah adik saya yang mulia, Bapak Ali Wael Kaksodi di Wapsali. Apa yang terjadi? Kemarin beta langsung mengkonfirmasi beliau, menelepon, ada bukti percakapannya. Benarkah Bapak bicara ini? Benarkah Bapak menyampaikan? Tuh bilang mau. Ya kesori dengan mau. Apa yang beliau bilang? Apa rasa kemauan sekolah? Kalau dia pakai kabaya, dia pakai konde, dia goyang tangan perkataan orang adat. Bukan fitnah, ada cakapannya di sini. Sami Lakbual tidak pernah berfitnah. Itu artinya semua berita yang mereka sampaikan itu hoax. Untuk menjawab seluruh kampanye, mereka mencoba lagi membuat koran, menulis orang-orang yang narasumber. Katanya ada satu sumber tuh Yance Lakbual. Hei, orang satu Buru Selatan ada yang nama Yance Lakbual. Itu artinya perlente yang kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, pada kesempatan ini ingin beta mengatakan, koran tadi sudah ada isu yang berikut. Karena mereka panik, mereka mengatakan bahwa Sami Lakbual berkampanye di panggung-panggung kampanye, menyanyi bahwa nanti Sami itu yang jadi sekber. Itu artinya orang yang bicara itu orang bodoh, orang yang tidak mengerti, orang yang telinga tipis, orang buta huruf. Itu artinya tanda-tanda kekalahan mereka sudah dekat.
ini dibicarakan. Karena tidak mungkin. Kami sangat tahu aturan, kami sangat tahu ketentuan. Mereka panik karena kita menyampaikan bahwa calon sekda kita adalah berasal dari Kecamatan Leksula dan beragama Kristen. Artinya itu menggugurkan isu mereka. Mohon maaf. Saya tidak berkampanye, hanya mengklarifikasi. Menggugurkan isu mereka yang selama ini mengatakan bahwa pasangan kita ini tidak dipilih oleh saudara-saudara yang komunitas Kristen katanya Islam. Ini di sebuah panggung kampanye mereka menyampaikan. Maka kami menjawabnya bahwa sekda kita itu dari Leksula dan beragama Kristen. Mereka panik. Setelah panik mengatakan bahwa nanti saya yang jadi sekda. Orang yang dapat isu dan orang yang terima isu sama-sama bodoh. Karena kita mengerti aturan, kita mengerti ketentuan. Calon sekda kita memenuhi seluruh syarat menjadi pimpinan organisasi perangkat daerah sudah 4 kali. Golongan pangkatnya sudah 4C. Artinya memenuhi seluruh syarat untuk itu. Menjawab yang kemarin bilang sekda dari mana, golongan pangkat tercukup. Cukup semua. Yang berikut bilang untuk jadi sekda. Jadi itu artinya tanda-tanda kekalahan sudah dekat. Itu bukti bahwa Bapak Kabupaten dan kroninya biasa terima isu itu isu mantap-mantap. Beta berkesimpulan biasa menata lapangan bilang Bapak lapangan mantap, lapangan gagal, lapangan beres padahal rapuh. Itu berarti tanda kekalahan sudah dekat. Artinya yang tadi itu. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, kemarin dong bilang bahwa berterima kasih ke Bapak orang tertentu karena proses pemekaran desa tahun 2012. Bapak Ibu saudara-saudara tahu, proses pemekaran desa tahun 2012 itu tidak diusulkan oleh pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah hanya mengusulkan proses pemekaran Kecamatan Fenafafan. Dengan mereka menghitung mulai dari Waimala, Ewiri, Tifu itu masuk ke atas, Kecamatan Leksula itu putus. Saya tidak bicara daun-daun. Seluruh dokumen ada pada saya. Pada saat proses itu kami menolak. DPRD menolak. Tidak bisa. Mesti kita mulai dari proses pemekaran desa. Untuk Leksula tidak boleh putus. Maka kita melakukan proses pemekaran atas inisiatif anggota DPRD memekarkan desa itu yang tidak memenuhi syarat untuk kita mekarkan. Termasuk penerimaan pemekaran Kecamatan Fenafafan. Kecamatan itu tidak namanya Fenafafan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara orang Fenafafan yang selama ini keberatan terhadap nama kecamatan itu, kami sangat tahu adat, kami tahu sejarah, kami tahu histori. Saat itu diajukan oleh pemerintah daerah. Diajukan oleh pemerintah daerah dengan nama Fenafafan. Kami tolak, kami tidak setuju. Saat itu paripurna DPRD menetapkan nama kecamatan itu Kecamatan Muan Modan. Paripurna disetujui oleh fraksi Golkar saat itu, fraksi utuh. Fraksi Golkar di bawah pimpinan almarhum Bapak Yohanes Kesmusa. Fraksi Kerakyatan, ketua fraksinya Bapak Jarod Makassar. Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat Daerah, ketua fraksinya Samilat Buat. Kita setuju namun modal. Apa yang terjadi? Ada Bapak satu, waktu itu Tua Sekwan, yang sekarang tua di DPRD yang biasa bukan bisi-bisi saja. Itu untuk bawa ke sana, tidak merubah seluruh dokumennya. Membawa mentah-mentah balik tetap Fenafafan. Itu berarti dong yang antara mengerti aturan. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang mesti beta sampaikan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Ada yang bilang bahwa pasangan ajaib tidak layak. Ada yang layak adalah calon-calon di sebelah Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai mantan ketua DPC PD Perjuangan, saya memilih bekerja untuk pasangan Haji Ali dan Bapak Sursurin Boy karena ada calon yang direkomendasikan pernah mendapat mandat rakyat untuk menjadi anggota DPRD provinsi. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Boleh tanya di kampung-kampung bapak-bapak, di desa-desa bapak-bapak, berapa kali orang itu datang untuk reses, berapa kali orang itu datang untuk menyerap aspirasi Bapak Ibu saudara-saudara. Berapa besar dana pokok-pokok pikiran diberikan untuk pemberdayaan masyarakat di desa? Ada tidak? Ada kesen? Ada kesen? Yang jawab Bapak bukan beta cuma tanya, Bapak menjawab.
Itu artinya mendapat jabatan itu saja tidak dilaksanakan dengan baik. Lalu bagaimana dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baru ini untuk menjadi bupati, Bapak Ibu saudara-saudara? Yang berikut, ada yang masih mengulangi katanya bahwa membangun Buru Selatan ini dong ganti karena dong bilang ewang katon tanta dong debat dong ganti akan yang rimba. Dong kira rimba ini berimba itu utang basare, rimba di dan jiwa. Katanya dong yang menjabat baru ada orang naik pesawat segala macam. Padahal itu dong parlente, Bapak Ibu saudara-saudara. Dong datang di sini dong naik pesawat, bandara itu sudah dibangun oleh almarhum Bapak Dr. Salim. Dan datang itu dong naik kapal cepat turun di sana, dermaga itu sudah dibangun oleh almarhum Bapak Dr. Salim. Dong datang itu bikin kantor bupati di sekolah itu siapa yang bikin? Almarhum Bapak Dr. Salim. Don datang itu sudah rumah sakit siapa yang bikin? Almarhum Bapak Dr. Salim. Don datang di sini kata jemput tim itu jemput pakai oto, Bapak Ibu saudara-saudara. Jalan itu siapa yang bikin? Maluku Tengah yang berjuang dulu almarhum Bapak Dr. Salim. Apakah Bapak almarhum Bapak Dr. Salim berjuang membangun itu pakai APBD? Mau. Pakai perjalanan dinas urusan? Mau. Antua pakai biaya sendiri, tapi sempurna untuk budak. Ini dong pakai anggaran itu banyak, proses pengurusan tapi bilang dong. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara mengulangi ketegasan beta saat ini. Bapak Kabupaten, Bapak masih mengatakan Bapak bangun Buru Selatan ini dari rimba ewang, yang Bapak rubahkan jadi kata itu rimba. Katon tantang Bapak Kabupaten. Kita gelar debat terbuka. Debat terbuka untuk Bapak menjelaskan bahwa benar Bapak membangun Amrole ini. Mulai dari ewang, mulai dari utang, mulai dari rimba. Kita debat untuk membuktikan kebenaran seluruh apa yang Bapak sampaikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang Bapak sampaikan. Jadi semua kampanye yang bilang ini perlente habis. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa beta fans Partai Golkar untuk bergabung? Golkar ini partai yang kemarin mengajukan hak angket untuk mempertanyakan dana sertifikasi guru. Dana sertifikasi guru yang beberapa tahun itu belum dibayar oleh pemerintah. Kenapa belum dibayar oleh pemerintah? Menurut penjelasan berbagai pihak, dana itu sudah ditransfer masuk ke kas daerah, tetapi belum disalurkan. Maka Golkar menggunakan haknya untuk mempertanyakan penggunaan sertifikasi guru itu, tetapi tidak didukung oleh anggota-anggota DPRD yang katanya mereka berpihak kepada rakyat, yang katanya mereka berpihak terhadap hak guru, katanya mereka berpihak kepada wong cilik, katanya mereka berpihak kepada negeri. Ternyata apa? Berpihak kepada buruh saja tidak. Ada yang sudah menandatangani hak-hak itu, tapi mereka mengatakan bahwa tidak bisa terlibat karena ditekan oleh si A, ditekan oleh si B. Kalau jadi anggota DPRD takut tekanan, lebih baik berhenti. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah perjalanan hak angket Golkar itu sementara bergulir, belum diparipurnakan, tiba-tiba orang membayar sertifikasi guru itu. Maka kesempatan ini ketika Bapak Haji Ali dan Bapak Syur Sanudin Boy terpilih sebagai bupati wakil bupati, Bapak saya minta untuk tetap mendorong DPRD menggunakan hak itu untuk mempertanyakan dana sertifikasi guru itu. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Proses bayarnya sudah sampai di mana? Sudah selesai bagaimana? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, yang berikut, maaf, katulian punot noten saja. Seluruh kampanye, seluruh proses yang disampaikan oleh mereka bahwa Buru Selatan ini maju, Buru Selatan ini berkembang, dan kami ini berbohong, kami ini katanya tidak melihat apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak menjawab apa yang mereka katakan, tapi yang menjawabnya adalah Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020. Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 menetapkan Buru Selatan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal. Kenapa kita tertinggal? Pengelolaan keuangan kita tidak baik, sarana prasarana kita kurang memadai,
perekonomian masyarakat belum berputar dengan baik. Karakteristik wilayah kita, daerah kita belum ada. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, perputaran ekonomi kita belum baik di sini? Karena banyak orang yang datang ini dong ambil kepen di sini, dong bawa ke tempat lain. Dong makan di sini, dong bayar di tempat lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai saat ini sejumlah pejabat yang masih mendiami Buru Selatan ini masih menggunakan rumah-rumah kontrakan. Termasuk Bapak Bupati Buru Selatan pun masih mendiami rumah kontrakannya. Rumah yang ditinggal itu kontrak, dijadikan rumah jabatan karena pendoponya belum ditempati Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak itu yang masih mendiami kos-kos sehingga perputaran keuangan kita itu belum baik. Jauh sebelum beta lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, para pedagang, saudara-saudaraku yang berjualan di kios, di pasar dan segala macam, buktikan bahwa bapak-bapak bukan bangsa penakut. Bapak-bapak tidak mudah diintimidasi. Karena beberapa waktu ini ada orang-orang yang berseragam babu warna tai bebek yang datang dengan petugas baju warna coklat dan datangi para pedagang di pasar, di kios, di ruko, dan bikin takut dan izin, dan bikin takut dan situ, dan bikin takut dan siu, dan bikin takut bahwa kalau untuk mudah izin diperpanjang maka pilih tanta. Centang tanta siapa? Bapak Ibu Saudara-saudara, para pedagang, kami minta tolong jika itu ada terjadi, diupayakan membuat video, disampaikan kepada kami untuk kita proses, karena mereka menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan jabatan untuk menakuti masyarakat, untuk mencari keuntungan pribadi. Yang namanya izin itu, pemerintah punya kewajiban untuk menyiapkan itu, memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang membutuhkan perizinan itu. Karena dari mereka pendapatan asli daerah Buru Selatan ini bertambah. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berikut pendapatan asli daerah Buru Selatan saat ini pendapatan yang paling kecil. Pendapatan asli daerah kita masih kecil. Kenapa kecil? Seluruh potensi kita belum digali dengan baik. Seluruh potensi kita belum dimaksimalkan. APBD kita masih kurang lebih 20 miliar, kurang lebih 20 miliar. Itu besarannya kurang lebih 80% didapat dari IMC. Yang lainnya belum dimaksimalkan. Ini untuk menjawab ada pertanyaan juru kampanye yang juga oknum anggota DPRD, dia bilang bahwa mantan anggota DPRD 2 periode bikin apa? Yang kami bikin apa adalah sejumlah peraturan daerah yang mendukung seluruh kinerja pemerintah daerah, termasuk untuk menambah pendapatan asli daerah, tapi tidak dilakukan oleh eksekutif. Eksekutor itu di eksekutif, eksekutor itu bukan di legislatif. Jadi kalau Bapak bilang anggota DPRD bikin apa, ternyata Bapak tidak mengerti tugas dan fungsi anggota DPRD. Bapak perlu belajar, Bapak perlu banyak baca, karena tugas anggota DPRD bukan untuk bikin, tapi tugas anggota DPRD itu memperjuangkan itu bicara, mengusulkan, bukan bikin. Karena anggota DPRD itu bukan tukang jalan, bukan tukang rumah, bukan tukang pipa dan segala macam. Jadi kalau anggota DPRD bilang begitu, baiknya baca. Karena kemarin ada yang bilang, saya ini anak pisang raja. Kamu pisang raja, kamu tahu abu-abu berasal dari mana? Kalau kamu tuh anak pisang raja, kamu tahu pisang 40 hari dari mana? Mengaku anak pisang raja, tapi tidak mengerti adat dan budaya, tidak pernah memberikan pendampingan politik di perspektif budaya terhadap orang yang kau dampingi, sangat disesalkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dong ini sudah semakin hari, sudah semakin dekat, kekalahan sudah semakin ada, dong semakin panik. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, dong pertama dong serang Bapak Haji Ali. Dong bilang Bapak Haji Ali sakakar. Dong bilang Bapak Haji Ali saya tahu bicara. Bapak sudah jelaskan itu semua dong habis akal, tak bisa lagi. Dong balik lagi serang Bapak Insinyur Senudin Boy. Katanya pengelolaan feri PT Bipologidin dia jalan macet-macet, feri tidak maksimal. Pertanyaan saya adalah, Bapak Bupati
Bupati Buru Selatan yang mengangkat dan memberhentikan Direktur PTB Pologidin, termasuk seluruh direksi, pengawas dan lain-lain di perusahaan daerah itu. Jika saat itu Bapak memandang bahwa ada orang yang mengelola PTB Pologidin ini, mengelola ferry tidak maksimal, kenapa Bapak tidak evaluasi? Kenapa Bapak tidak berhentikan? Kenapa Bapak pertahankan? Kalau orang pertahankan seseorang, berarti menurut orang itu dia berprestasi, bukan dia gagal. Kalau dia gagal, maka itu sudah diberhentikan. Maka untuk ini, untuk PTB Pologidin, untuk pengolahan ferry, kami tantang mereka. Kita lakukan debat terbuka di hadapan pimpinan anggota DPRD. Saya ketua tim kampanye Samil Akbual, mantan ketua fraksi PD Perjuangan, bersedia mendampingi Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, mantan Direktur PTB Pologidin, dengan saya membawa seluruh dokumen, seluruh KTI fraksi PD Perjuangan, seluruh catatan-catatan sidang yang saat itu kita minta untuk pemerintah daerah mengevaluasi. Tapi apa jawaban mereka? Semua saya masih simpan rapi. Kita tantang mereka untuk kita diskusi kaitan dengan itu. Ada yang diangkat adalah orang-orang yang saat ini teriak Bapak Insinyur Syarifudin Boy. Mereka jadi pengawas. Mereka yang diangkat adalah saudara-saudara dari orang-orang tertentu, keluarganya yang ada di sana. Tapi tanpa kita sadar, tanpa kita tahu, mereka gunakan itu. Tapi tangannya teriak ke sini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, di hadapan Bapak Insinyur Syarifudin Boy, saya mesti jujur mengatakan, saat ini mereka lagi menyerang Bapak Insinyur Syarifudin Boy dan berbagai fitnah, berbagai ancaman dengan tuduhan-tuduhan murahan. Bapak Ibu, mereka menuduh bahwa akan mempolisikan Bapak Insinyur Syarifudin Boy. Saya mengatakan kepada Bapak orang Buru Malau bukan bangsa penakut. Hadapi dan lapang dada. Tantang mereka, kita berhadapan secara hukum. Bapak Ibu saudara-saudara, cara-cara yang mereka pakai adalah cara-cara murah. Ingat, ketika proses perjuangan bangsa ini, Soekarno untuk ingin memerdekakan Indonesia, Soekarno dipenjarakan, Soekarno dibuang kemana-mana, tetapi dia tidak gentar, dia tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nelson Mandela, Presiden Amerika Serikat, dia dipenjara, dia dibuang, dia difitnah dan segala macam. Dia tidak pernah gentar, dia keluar dari penjara, dia memerdekakan bangsanya. Sanana Busbao, Presiden Timor Leste, dipenjara puluhan tahun, dia keluar, dia berjuang untuk memerdekakan Timor Leste. Begitu juga saudara Insinyur Syarifudin Boy, ketika dia difitnah, dia digentar, muncul kita Syarifudin Boy yang baru. Kita bangkit bersama Pak Syarifudin Boy. Kita lawan mereka, karena mereka melakukan adalah mencoba untuk kriminalisasi pasangan kita. Jangan takut, karena kriminalisasi bentuk apapun, calon tidak bisa gugur, calon tidak bisa gugur. Saya penting bilang ini, calon tidak bisa gugur. Apapun mereka lakukan, biarkan Bapak Boy berhadapi secara hukum. Baik-baik, jangan sampai kamu dapat polisikan balik. Jangan sampai dilaporkan balik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, itu yang dapat kita sampaikan untuk ketemu semua di saat ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa pemerintahan ini mesti dilanjutkan oleh orang tertentu. Kami katakan iya, lanjutkan sesuai dengan Perpres 63 2020, lanjutkan lampu mati-mati, lanjutkan jaringan hilang-hilang, apa lagi? Lanjutkan sampah dalam kota, lanjutkan terus itu Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, perubahan itu hanya ada di Bapak Insinyur Syarifudin Boy dan Bapak Haji Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak usah takut, tidak usah gentar. Pastikan bahwa kita bukan bangsa-bangsa penakut, tapi kita adalah satria yang bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum beta akhiri, beta baca, maaf, beta tidak memainkan isu sara dan segala macam. Tapi kami sampaikan bahwa akun ini sebentar lagi akan kami polisikan. Maaf. Ada satu nama akun Facebook namanya Ahmad Sulisa. Kami lagi mendalami seluruh postingannya untuk kami melakukan
proses hukum, kami laporkan secara hukum. Karena akun ini melakukan penyerangan, melakukan politisasi sara dan segala macam. Satu dari sekian yang kami screen, yang kami buktikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Kami sampaikan supaya rakyat tidak boleh terpengaruh, kami akan tetap mempolisikannya. Postingan 5 hari yang lalu, tulisannya begini: Haji Ali dan Jainuddin Boy ini belum layak jadi bupati dan wakil bupati. Lebih baik mengalah lalu nanti SMS angkat jadi manajer BUMD daripada kasih habis uang, kasihan lo. Maaf Bapak Ibu, ini tidak fitnah, tapi mohon didengar karena kami lagi dalamnya untuk membuat laporan polisi. Dong dua dengan tim sukses menghayal terlalu tinggi, padahal belum layak karena orang buton yang bisa pimpin katong di Buru Selatan. Bapak Ibu mohon didengar. Orang buton cocok saja urus jualan papalele ikan dan jadi pemburu saja. Bapak Ibu mohon didengar. Jualan ikan dan jadi pemburu saja karena dong punya sumber daya cocok di situ saja. Jainuddin Boy juga hanya menang bicara besar saja, tapi nol besar. Kamu orang Ambalau sampai kapan saja yang bisa pimpin Buru Selatan? Kamu itu kalau baku pukul boleh. Maaf Ibu. Maaf. Mohon didengar. Kalau untuk bupati susah karena pulau kecil saya bisa pimpin pulau besar. Jadi orang Ambalau, mohon dengar. Jadi orang Ambalau jadi budak saja. Jangan paksa lebih karena sia-sia. Jadi biar kamu baku hantam di politik saja. Bapak Ibu saudara-saudara, kami sampaikan bahwa akun ini siapapun pemiliknya akan kami dalami untuk kami dapatkan kepada Krimsus Maluku. Karena apa? Telah melakukan kampanye sara, menyerang Bapak Haji Ali, Bapak Senior Jainuddin Boy dengan isu sara. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara, bangkit. Buktikan bahwa orang bukan punya sumber daya manusia. Buktikan bahwa kalian bisa jadi bupati. Sudah Ambalau, buktikan bahwa dia bisa berbaku pukul saja, tapi bisa jadi pemimpin. Mari kita bangkit. Jangan khawatir, kita bersama. Jadi Bapak Saudara, orang pasar pedagang yang biasa diancam dan bikin takut kasih tahu siapapun dia kita berhadapan. Siapapun dia. Yang paling terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang paling terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, informasi yang mesti kami sampaikan sumber dari anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan bahwa pada proses pembahasan APBD perubahan, DPRD bersama pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran atau bansos untuk Natal dan Tahun Baru, membayar BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan. Ini jangan sampai dekat-dekat ada yang pakai bansos untuk Natal untuk Tahun Baru, lalu dong bilang kata ini calon itu pukepeng, calon ini pukepeng, tangga itu pukepeng, tangga itu pukepeng. Kita sudah menyampaikan lebih dulu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi ini catatan untuk Bapak Ibu semua bisa ketahui bersama di sore hari ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi untuk proses pemenangan ini sekali lagi kami minta tanggal 9 Desember 2020 cabut nomor dengan tidak mendahului kehendak Tuhan dan leluhur di Buru Ambalau ini. Tapi sebagai orang Buru yang punya firasat, sebagai orang Buru yang punya rasa, firasat kami mengatakan Bapak Dr. Randus Haji Ali dan Bapak Insinyur Jainuddin Boy terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan. Bapak Ibu saudara-saudara, di Fatmita itu beta sudah sampaikan, tapi di sini lagi beta sampaikan.
karena dong bilang katong ini tim ECC, dong bilang katong ini terpakai. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sampaikan ini kepada instruktur politik dari salah satu pasangan calon. Saya ketua tim pemenang Bapak Dr. Andus Haji Ali dan Bapak Syursedin Boy menantang Bapak Kabupaten untuk kita bertarung. Bapak tahan tangka Bapak, saya tahan Bapak Haji Ali dan Bapak Boy. Saya tahan. Kita taruhan seluruh rumah dan aset kita. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Dia keluar meninggalkan rumah dan seluruh asetnya. Keluar meninggalkan rumah dan seluruh asetnya diserahkan kepada daerah atau desa di mana dia tinggal. Saya siap taruhan. Kita buat pernyataan. Saya tunggu jawabannya 1 kali 24 jam. Mereka lupa. Mereka lupa bahwa kita pernah di tim yang sama. Kita pernah di lapangan yang sama. Dong baru bakara atau setahun tandang bola ini ke mana? Dong sliding atau setahun dong sliding di mana? Bapak Ibu saudara-saudara, dong sekarang masih tetap berhasil. Dong tetap berhasil, tapi dong lupa dong sen tahu bahwa Neymar suka luar, Ronaldinho suka luar, Ronaldo suka luar. Maka dong pasti menuai kekalahan. Kekalahan mereka itu sudah dekat. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Kepanikan mereka itu sudah kelihatan. Sehingga bapak-bapak itu berkampanye hanya membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tadi bapak-bapak lihat di sini, yang bapak lihat tadi di sini, kalau dong itu pakai jurkam dari Jakarta, dong pakai artis, dong pakai jurkam dari provinsi, katong ini pakai jurkam anak-anak kampung. Katong pakai jurkam P3 yang benderanya di sebelah tapi orangnya di sini. Katong pakai jurkam PKS yang benderanya di sana tapi orang-orangnya di sini. Katong pakai jurkam pengurus aktif PDI Perjuangan yang perahunya di sana tapi orangnya di sini. Itu artinya yang mereka dapat itu hanya para bocor. Kalau orang pintar, orang cerdas pasti dia mengerti amplop ini katong dapat, tapi orang suruh di jalan. Jadi orang dapat amplop kosong, dia pun seluruh isi itu sudah ada di sini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang paling terakhir, bapak-bapak, orang-orang tua adat, tokoh-tokoh agama. Bapak Haji Ali dan Bapak Syursedin Boy punya program. Satu, mengakomodir seluruh tokoh adat yang belum terakomodir untuk mendapat insentif. Akan diakomodir orang-orang yang punya kapasitas untuk diberikan insentif oleh pemerintah. Lalu insentif sekarang nongkas ini kan kalau saya salah cuma 175.000. Itu harga yang tidak wajar, nilai yang tidak wajar. Maka mereka berdua akan menambahkan itu dengan nilai yang wajar, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi saya usah khawatir bahwa tetap bapak-bapak ini mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan bapak-bapak, visi misi dan lain-lain nanti menjadi tanggung jawab Bapak Wakil Bupati untuk menjelaskan itu kepada bapak-bapak sekalian. Maaf, Bapak Wakil izin bertanya ulang sebelum beta akhiri. Saat ini Buruh Selatan lagi heboh, Buruh Selatan lagi top, Buruh Selatan lagi hebat, Buruh Selatan lagi jadi bahan perbincangan. Bukan hanya karena mereka menyerang kami, bukan hanya mereka menyerang Bapak Dr. Andus Haji Ali, bukan hanya menyerang Bapak Syursedin Boy, bukan hanya menyerang Samilat Bono seluruh tim kampanye, tapi juga ramai karena akhir-akhir ini media lagi menyoroti Buruh Selatan dengan dugaan kasus dugaan suap, kasus dugaan suap yang sementara ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mengikuti seluruh pemberitaan, kasus ini melibatkan oknum-oknum tertentu yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Buruh Selatan. Oknumnya siapa? Kita tidak tahu. Tapi dari kasus penyelidikan itu sudah meningkat jadi penyidikan. Itu artinya bukti-bukti sudah dikantongi oleh penyelenggara. Maka kita tunggu pada waktunya kejutan diberikan oleh KPK. Oknum siapa-siapa yang ditetapkan, yang nanti diduga ditetapkan sebagai
tersangka oleh KPK. Sumbernya adalah media-media yang kita baca. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga saat ini lagi ada ketidakpastian kasus dugaan korupsi dana MTQ yang telah menetapkan kejaksaan telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi MTQ. MTQ ini kan agama pembarang. Sampai saat ini tersangkanya sudah ada Bapak Ibu Saudara yang belum diproses. Dan berikut Bapak Ibu, mereka menyerang Bapak Insinyur Sendiri Boy dengan uang. Mereka juga menyerang selain saya juga diserang Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbagai pemberitaan mereka menyerang, katanya Samilat Bual terlibat kasus korupsi dana KAD tahun 2012. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasus ini setiap tahun mereka gulirkan, setiap tahun mereka bicarakan. Saya tidak bicara bukan karena saya takut, tapi saya tidak mau membuang energi. Hari ini di hadapan rakyat Buru Selatan, saya menantang oknum-oknum itu untuk membuktikan keterlibatan saudara Samilat Bual. Cara membuktikannya gampang saja. Buka seluruh dokumen persidangan, fakta persidangan. Apakah ada menyebut nama Samilat Bual, ataukah ada yang punya dokumen-dokumen lain, bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa saudara Samilat Bual menerima uang itu? Saya minta dari saudara-saudara untuk membuktikan itu. Tidak bisa membuktikan bahwa pada waktunya kami akan menempuh jalur hukum kepada oknum-oknum yang menyebar fitnah itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua Tim kita.